Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak kelas 12, mungkin kali ini kita akan membahas ini. Konsep variabel acak. Apakah dengan materi ini otak kalian akan makin acak-acakan? Atau kalian makin tertarik, makin tidak tertarik? Atau ya udahlah, yang penting belajarlah. Bagaimana, kita lihat nanti. Nah, dalam membahas variabel acak ini biasanya terjadi ketika kalian melakukan beberapa percobaan. Jadi ada percobaan, terus nanti ada kemungkinan berhasil atau tidaknya ya. Misal, Bapak nembak 3 perempuan. Playboy banget ya nembak 3 perempuan. Nembak, misal pertama nembak Taylor Swift. Kemungkinan Bapak nembak Taylor Swift adalah berhasil atau gagal? Ya, mungkin aja gagal ya karena Taylor Swift misal. Terus, Bapak menurunkan ekspektasi. Bapak nembak perempuan kedua. Perempuan kedua adalah misal siapa ya? Orang Indonesia deh, jangan orang luar terlalu jauh. Misal Bapak nembak, terus siapa yang jomblo, artis yang jomblo sekarang nggak tahu ya, Bapak nggak tahu artis Indonesia, taunya yang tua-tua, Desi Ratnasari jomblo ya. Misal Bapak nampak Desi Ratnasari jomblo, tapi karena ketuaan ya kemungkinan juga gagal gitu. Jadi udah 2 kali gagal gitu ya. Tapi kan itu kemungkinan ya, kemungkinan. Taylor Swift kemungkinan gagalnya karena pernah ketemu juga enggak, terus Bapak mungkin nggak bisa bahasa Inggris ya, kemungkinan gagal. Desi Ratnasari anggota DPR udah tua ya, kemungkinan gagal juga. Terus ketiga, nembak cewek ketiga. Misal nembak cewek ketiganya karena Bapak itu keren. Di sini Bapak adalah salah satu cowok terkeren mungkin di kampung Bapak ya. Di kampung Bapak yang terkeren, terus anak-anak yang lumayan ada juga. Ada sisi kerennya, ada sisi pinternya juga. Terus nembak salah satu perempuan di kampung Bapak, ya kemungkinan keterima gitu ya. Nah, dari peluang-peluang itu kan variabelnya acak banget. Tapi mungkin juga sih pas ketemu Taylor Swift, lihat cowok, kayaknya cowok ini keren juga ya, walaupun orang Indonesia nggak bisa bahasa Inggris tapi kayaknya keren, bisa aja diterima sama Taylor Swift. Terus Desi Ratnasari bisa juga ya, tapi ketuaan juga, Bapak ngapain juga nembaknya. Udahlah, itu udah kejauhan banget. Pokoknya intinya tentang kayak gitu. Jadi peluang berhasil gagal gitu ya. Jadi percobaan itu, dan kita akan menghitung peluang-peluang itu. Jadi apakah kita nembak 3 orang secara sekaligus berhasil 3-tiganya, atau kita nembak berhasil 1 gagal 2, berhasil 2 gagal 1, atau bahkan kita karena playboy banget bisa berhasil 3-tiganya gitu ya. Peluang-peluang itu yang bakal kita bahas. Tapi ya kalian jangan playboy juga ya, 1 orang aja nembak. Ya udahlah, kita ubah, jangan playboy, kita ke koin aja dah, koin yang paling mudah gitu ya. Ada koin, kalian di rumah semuanya punya koin. Silahkan kalian bisa melakukan percobaan ini sendiri di rumah. Ada sebuah koin. Koinnya, dalam sebuah koin kan cuma ada 2 kemungkinan. Kemungkinan angka dan kemungkinan gambar. Kita singkat aja, angkanya jadi A, gambarnya jadi G. Angka dan gambar. Terus kalian lemparkan koinnya tuh. Teng. Berarti kalau nggak angka, ya gambar. Jadi kemungkinannya cuma 2. Tidak angka, ya gambar. Tidak gambar, ya angka. Tapi kalau dilemparkannya 2 kali. Kalau 2 kali bercabang. Nih, kalau 1 kali gini nih. Percobaan 1. Kalau tidak angka, ya gambar. Ya enggak? Jadi kemungkinannya cuma ada 2. Kalau dilemparkannya 2 kali. 2. Yang pertama angka. Ini lemparan pertama ya sama. Angka, gambar. Terus di lemparan pertama ini kemungkinannya ya sama lagi. Angka, gambar. Angka, gambar. Makin banyak ternyata. Kalau 3 kali ngelemparnya, makin banyak lagi. 3 kali sini deh. 3 kali. Angka, sini deh. 3. Angka, gambar. Angka,
gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Oh, banyak juga ya. Ternyata makin banyak kita melempar koin, ya makin banyak juga kemungkinannya. Kalau lempar koinnya cuma sekali, ya 2 kemungkinannya. Kalau lempar koinnya 2 kali, ya 4. Kalau lempar koinnya 3 kali, ya ada 8 kemungkinannya. Nah, ini bahasan kita variabel acak. Apakah otak kalian sudah mulai acak-acakan membahas materi yang dari tadi kayaknya nggak ada nyambung-nyambungnya? Ngapain sih ini? Apa yang dibahas ini? Ya, kita mulai dengan merapihkan tulisannya kayaknya gak rapi banget gitu ya. Kita rapihin dulu, kita hapus dulu semuanya. Pokoknya kalau lempar koin pasti kemungkinannya gitu, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar, angka, gambar. Terus kita akan belajar cobanya dengan 3 kali pelemparan koin. Nah, sini deh, supaya gede gitu ya, supaya tidak bercabang-cabang. Pelemparan pertama itu angka sama gambar, ini kemungkinannya. Terus pelemparan kedua, misal pelemparan pertama dapat angka, pelemparan kedua itu pasti kemungkinan dapat angka, kalau enggak gambar juga. Di pelemparan atau pelemparan pertama dapat gambar, ya sama aja kemungkinannya, ya angka, gambar. Nah, terus ini di pelemparan ketiga, angka, terus ini gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Angka, gambar. Ini adalah kemungkinan-kemungkinannya. Kita anggap bahwa yang angka itu misal berhasil gitu ya. Ini kamu nih, ini kamu. Terus ini cem-ceman kamu. Mike gitu ya. Perempuan. Oke, ini kamu. Mau di sini. Kan ada kemungkinan-kemungkinan. Kemungkinan pertama, A-nya ganteng. Y-nya jelek. Kalau kamu ganteng sama jelek, ya kemungkinan ya yang ganteng ya yang dipilih, kecuali yang perempuannya matanya pecak kali ya, nggak bisa lihat atau rabun jauh gitu ya. Ya mungkin aja salah milih yang jelek. Tapi kan nggak 100% juga ya. Kadang ada yang milih jelek, tapi kan kita lanjut deh. Ini kamu udah ganteng misalnya, kamu udah sesuai ekspektasi. Terus ada yang kedua, kaya sama miskin. Ya ganteng kalau nggak ada apa-apa, mau makan apa, nggak bisa jajan seblak nanti ya kalian. Ya percuma aja pas nanti minta seblak, nggak bisa jajan seblak. Aduh, udah mendingan pacaran sama tukang seblak yang ganteng aja, kalian bisa puas makan seblak. Ya, ini ganteng, ini kaya, oke? Terus kan ada kemungkinan lain gitu ya. Dia enak diajak ngobrol misal, ngobrolannya banyak. Enggak ketika kalau chat nanya udah makan apa belum. Wah, bosan itu, apa-apaan itu chat. Misal ini chatnya, ayo sayang kita membahas sekarang kebangkrutan ekonomi Venezuela. Kan keren gitu ya, kenapa Venezuela bisa bangkrut padahal cadangan minyaknya banyak. Kan asik gitu ya. Atau ngebahas misal Dunning-Kruger effect, siapa lagi itu si Dunning sama si Kruger, tapi kan asik gitu. Ya mungkin kan menarik, akhirnya kesini. Nah itu kemungkinan kayak gitu. Tapi kan dalam kemungkinannya bisa aja ya, kamu ternyata miskin tapi ganteng, tapi obrolannya menarik, tapi tidak dipilih. Atau ternyata misal kamu udah mah jelek, miskin, obrolannya tidak menarik, udah paling enggak banget gitu ya, kemungkinan itu. Nah kan ada kemungkinan ini. Yang pertama yang A semua, A bagus, pria papan atas gitu ya. Ini kita misal angkain deh, angkanya kita tandai dengan 0. Kan ada kemungkinan kayak gitu ya. Si A semua. A. Ini ganteng, ini kaya, tapi ngobrolnya tidak menarik. Aduh, nggak asik ini. Berarti ada cacatnya 1. Ya, cacat dia. Misal ini kaya, ini ganteng, tapi miskin. Aduh, tapi obrolannya menarik, ada cacat juga. Ya udahlah 1 juga lah ini ya. Udah padahal ganteng tapi obrolannya menarik ya, tapi miskin gitu. Ini ganteng tapi miskin, tapi obrolannya menarik. Wah, cacatnya 2, ini lebih banyak 2. Ya tapi kita anggap ya orang yang punya cacat gitu ya, tetap ini sempurna, ini cacat, ini
cacatnya agak banyak gitu. Terus ini miskin, dari awal udah miskin ya, tapi ganteng, tapi obrolannya menarik ya. Ya tetap ada cacatnya sih gitu ya. Miskin, jelek, aduh kok udah miskin jelek lagi nih, apa-apaan. Ini tuh miskin, ganteng, tapi obrolannya nggak menarik, apaan ini? Miskin tapi ganteng tapi obrolannya nggak menarik, terus apa ya? Tapi ada cacatnya lah intinya, ada cacat lah intinya. Ini miskin jelek tuh, ampun banget ya, tapi obrolannya menarik, bisa ngajak kamu ngobrol ya. Tapi kalau udah miskin jelek, mau ngobrol terus gitu ya. Paling parah ini kan ya, miskin iya, jelek, miskin, obrolannya nggak menarik, apa-apaan ini, manusia paling enggak banget gitu ya. Ya udahlah, kita diiniin dua aja lah, dua gitu, orang-orang yang sangat-sangat tidak menarik ya. Kok ada gitu ya manusia kayak gini gitu ya, gitu ya, kok ada manusia yang setidak menarik ini gitu. Oke, nah kemungkinannya kan gini ya. Jadi kemungkinan orang yang sempurna ini kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kemungkinan. 8 kemungkinan. Nah, kemungkinan yang sempurna, yang sempurna, yang perfect, yang sempurna itu 1/8 kan ya. Ada kemungkinan 1/8 karena cuma satu tuh ya. Yang sempurna emang dikit gitu ya. Terus yang ada kekurangan. Ya kekurangannya bisa 1, bisa 2 gitu ya. Kita lihat tuh, yang kekurangannya cuma 1, ini yang baiknya ada 2 nih, yang jeleknya ada 1 gitu ya. Ya misalnya kekurangan satunya ini 1,1 lah, karena yang jeleknya ya cuma 1, ini jelek di tengah-tengah, ini pun 1,1. Kalau ini jeleknya 2 ya 1,2 gitu ya jeleknya. Kalau ini jeleknya cuma 1 doang sih, ini yang jelek doang ya 1,1. Ini jeleknya ada 2, 1,2. Ini jeleknya 1,2. Nah, yang jeleknya cuma ada 1 kan, lihat nih, set. Yang jeleknya, yang kekurangan gitu, kekurangan tapi 1,1 itu ya 3/8. Yang jeleknya lebih banyak 1,2 itu juga 3/8. Tapi intinya yang punya kekurangan kalau dijumlahin 6/8 gitu ya. Nah, terus ini kebalikannya ya. Dimana ada yang sempurna, ada orang yang sangat-sangat tidak sempurna, atau ya kok bisa hidup gitu ya. Kayak sempurna, kekurangan, terus apa ya bahasa laginya ya, ngenes lah. Orang yang ngenes ada juga yang ngenes 1/8 gitu ya. Kalau kalian lihat sempurna, kekurangan sama ngenes ini kalau dijumlahin, sempurna kurang ngenes gitu. Sempurna kurang ngenes. Sini deh, karena dikit aja. Yang sempurna itu kemungkinannya ada 1/8. Yang punya kekurangan kemungkinannya 6/8. Yang ngenes kemungkinannya ada 1/8. Silahkan kalian jumlahin jadi 8/8. 8/8 itu sama dengan 1. Nah, jadi akhirnya kemungkinan manusia ini ternyata ya ada 1. 1 itu ya 1. Kemungkinan paling gede itu 1 gitu ya. Karena kemungkinan 1 itu kalau kalian ingat 100%. Nah, 100%. Persen itu apa? Persen itu per 100. Berarti 100/100 ya 1. Jadi 1 itu kemungkinan yang pasti terjadi gitu ya. Kalau kamu nih ya udah mah ganteng, kaya gitu ya, terus apa ini, asik diajak ngobrol gitu ya, itu mendekati 1 lah diterima ceweknya gitu. Jadi mendekati hampir 1. Apalagi kalau variabelnya yang bagus-bagusnya makin banyak, udah mah soleh gitu, soleh banget, terus rajin orangnya, pintar, rajin menabung, pokoknya baik-baik semua ya, kemungkinan diterimanya kan makin besar ya, makin 1 gitu ya. Jadi kalian harus terus memperbaiki diri ya. Jadi kalau kalian jelek, punya kekurangan, ya perbaiki gitu ya supaya makin bagus gitu ya. Karena kemungkinan itu ya bisa terus-terusan diperbaiki. Sama seperti percobaan kan, yang namanya percobaan kalau ada yang jelek ya bisa diperbaiki. Nah, fungsinya variabel acak tuh gini. Jadi kekurangannya bisa dihitung, dan kekurangan itu ya sebisa mungkin diminimalisir gitu ya. Nah, ini konsep dari variabel acak. Jadi gitu ya. Itu sebenarnya gitu doang sih. Nah,
soalnya apa gitu. Dari tadi konsepnya doang ya. Ya namanya konsep, ya kita belajar konsepnya aja dulu. Ya konsepnya emang ya gitulah. Rumit ya nggak rumit juga gitu ya, tapi nggak mudah juga ya, lumayan lah gitu ya. Tapi konsepnya seperti ini. Jadi ada kemungkinan angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Tergantung soalnya yang ditanya seperti apa. Misal sebuah koin dilemparkan 3 kali, kemungkinan muncul 3 mata angka. Ya berarti ini angka. Ya 1 gitu ya kemungkinannya. Terus jumlah kemungkinannya ada berapa? Jumlah kemungkinannya ada 8. Ya berarti 1/8. Gitu. Jawabannya gitu doang sih sebenarnya. Jadi konsep sebanyak ini jawabannya gitu doang. Nah, itu ya. Kalau kemungkinan ada 2, jumlah ya, jumlah ininya pasti 2 pangkat n. Jumlah kemungkinannya 2 pangkat n. Jadi ini kan ada 3. Kalau dilemparin 3 kali, 2 pangkat 3 ya jadi 8 ya. 2 pangkat 3 8. Kalau 2 pangkat 4 ya 16. Kemungkinannya ya gitu doang gitu. Nah, terus dari 16 kemungkinan itu ya kalian cari gitu ya kemungkinan ini. Enaknya sih emang kayak gini sih, dijabarin kayak gini gitu. Nah, jadi konsepnya gitu. Jadi yang sempurna itu cuma 1/8 dikit gitu ya. Yang punya kekurangan itu, yang kurangnya 1 itu 3/8, yang kekurangannya ada 2 3/8. Intinya yang punya kekurangan itu 6/8, terus yang ngenes yang hidupnya udah kurang semuanya ya 1/8 juga. Nah, kayak segitu aja. Iya namanya konsep ya, kita belajar konsep ya gini doang. Konsep variabel acak. Jadi kemungkinannya aja. Oke, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.